Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakaresmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI termasuk Fahrul Razi dan Tiasno Soedarto mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan lewat surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat ini sudah beredar luas di kalangan wartawan dan bikin heboh publik karena menyangkut posisi tertinggi kedua di negeri ini. DPR menyatakan hal ini jadi wewenang pimpinan, tapi tekanan dari para purnawirawan jelas bukan sinyal biasa. Apakah ini bentuk kontrol demokrasi yang sehat atau justru manuver politik yang berbahaya? Dilakukan atau diucapkan, dinyatakan oleh ratusan purnawirawan TNI. Dan bukan hanya TNI aja kan, ada dari kepolisian, ada dari Laksamana gitu ya, maksudnya TNI-nya bermacam-macam gitu. Dan jumlahnya 300 dan tokoh-tokohnya sangat lumayan, mantan Wapres seperti Jenderal Tri Sutrisno gitu ya, mantan Panglima juga itu. Mantan Panglima beliau, terus ada Fahrul Razi gitu kan. Jadi tokoh-tokoh yang orang, loh kenapa ini kok TNI sampai bersuara keras. Sebenarnya ada 8 poin, tapi yang menjadi kontroversi adalah salah satu pernyataannya terkait pemecatan Wakil Presiden Gibran nih. Nah, udah ngelihatnya gimana nih dengan tanggapan para senior lah kita anggap begitu ya? Ya, sebagai aspirasi terutama objek hukum yang dipermasalahkan juga wajar begitu ya. Ya bolehlah sebagai aspirasi, tetapi sebagai pola ketatanegaraan saya merasa langkahnya tidak cukup. Hanya yang kemarin itu bertemu presiden tuh hampir merupakan langkah politik saja, bukan langkah hukum yang harus ditempuh. Nah, ini sebagai orang hukum ya. Selain langkah politik itu, mestinya para purnawirawan itu menempuh jalur hukumnya. Nah, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang MD3, proses pemakzulan itu cukup berliku dan harus ditempuh dengan pola melalui DPR. Karena DPR lah yang punya usul untuk mengajukan pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Nah, karena konteksnya Wapres ya, tentu kesan yang didapat kalau Wapres bermasalah lapor sama presiden kan. Tapi itu satu langkah politik saja. Langkah hukumnya ya tetap mendatangi, bertemu DPR, menurut saya menyalurkan aspirasi purnawirawan. Nah, nanti secara hukum mestinya ada 25 orang minimal di DPR dan minimal 2 partai yang berbeda mengajukan usul pendapat DPR bahwa wakil presiden telah melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden. Nah, 25 orang ini yang akan menjadi tokoh sentral dari drama pengajuan usul pemakzulan wakil presiden. Kalau masih teman-teman senior-senior purnawirawan, dia hanya akan berhenti di ruang politik. Kita semua akan bertanya, luar biasa nih ada tokoh-tokoh sentral di dalam militer yang mengajukan pendapat bahwa wakil presiden tidak layak menjadi wakil presiden. Tetapi sekali lagi kita harusnya menunggu 25 orang politisi yang gundah gulana dengan situasi ini dan merespon. Sejauh ini saya tidak melihat, Mbak Nong, ada politisi yang meminta agar DPR memanggil para purnawirawan. Ada apa ribut-ribut kan gitu ya. Nah, dari sana bisa diketahui apakah patut politisi kemudian mengajukan usul pendapat bahwa wakil presiden telah melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden. Sejauh ini saya belum lihat. Padahal syaratnya untuk memulai cukup minim ya, maksudnya cukup 25 orang saja. Kayaknya mudah banget gitu ya, dari berapa ratus anggota DPR maksudnya cuma 25 nggak ada gitu ya. Jadi kalau konsep sistem presidensial itu kan sebenarnya fixed term in office. Jadi masa jabatan presiden dan wakil presiden itu tetap 5 tahun sekali kalau kita.
Tapi bukan berarti mereka tidak bisa di impeach ya, digugat untuk dimakzulkan, diberhentikan, di remove from the office gitu ya, istilahnya. Nah, syaratnya itu untuk memulai mudah, tapi prosesnya cukup rumit. Jadi prosesnya usul 25 orang nanti dibawa ke paripurna 2/3 ya. Sekarang angka matematikanya agak berubah karena jumlah anggota DPR berubah dari 575 jadi 580, dari 580 kali 2/3, nah, kurang lebih sekitar 367 atau berapa gitu. Saya kalau matematika ini Mbak No agak masalah. Itu angka yang sudah rumit gitu ya untuk diajukan. Oposisi saja kalau kompak itu 110 kursi. Ya. Jadi masih membutuhkan banyak peran dari partai politik. Sehingga saya menduga memang pertemuan paripurna dengan Purnawirawan ini dengan presiden punya motif politik untuk mensupport langkah-langkah itu. Jadi mungkin mereka tidak mau juga usulnya jalan, tapi tidak lanjut gitu ya. Jadi wajar bertemu presiden karena presiden memimpin salah satu dari 3 partai terbesar di parlemen, di DPR. Jadi mungkin itu alasan Purnawirawan itu bertemu dengan presiden ya. Jadi langkah-langkahnya bahkan setelah di DPR harus masuk ke Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak berhenti di DPR ya? Ya, karena kita punya pengalaman buruk dengan kasus Gus Dur dan Bung Besar ya. Di impeach hanya karena kepentingan politik, tidak ada mekanisme peradilannya. Nah, di perubahan konstitusi itu dilakukan dengan mekanisme peradilan di MK. Nah, ini menariknya karena 2 hal Mbak No kalau ke MK. Satu, kita akan membongkar banyak hal yang salah satunya bermula di MK sendiri. Yaitu apakah syarat dari 40 menjadi atau ya sudah pernah menjabat jabatan politik sehingga Pak Gibran bisa maju, itu memang adalah skandal di MK atau tidak? Jadi itu nanti diuji kembali gitu ya? Dibuktikan dalam sidang, dibuktikan, dibongkar satu-satu. Apakah Ketua MK ketika itu memang hadir di hari libur untuk membuat permohonan uji soal usia itu bisa terdaftar di MK atau tidak? Apakah ada permainan kakak iparnya di dalam putusan itu? Atau... Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya lebih cepat lebih baik biar langkah Presiden Prabowo Subianto tidak tersendat-sendat ya, atau untuk menyapu bersih-bersih para koruptor. Nah, kita lihat di sini juga bahwasanya bangsa Indonesia tidak malu punya wakil presiden yang sangat diragukan kemampuannya. Nah, sementara banyak anak-anak bangsa yang hebat dan cerdas ya, apalagi melanggar hukum tidak memenuhi syarat untuk jadi wapres. Nah, sebenarnya harus jujur ya, atau kualitas GGR di bawah standar. Nah, sebagai seorang wapres, kalau bicara sebagai pemenang pemilu, coba renungkan dulu ya, apakah pemilu itu fair? Nah, jujurlah pada diri sendiri untuk kejayaan NKRI. Nah, bila setuju luar biasa ya, karena dalam pandangan rakyat kecil juga tidak layak ya, bikin malu negara kita. Nah, masih banyak orang yang lebih cerdas dan berwibawa untuk membawa negeri ini lebih baik. Nah, jika si Gibran harus dimakzulkan karena tidak berbobot dan tidak punya syarat sebagai wapres, ya 100% setuju banget ya, Gibran dimakzulkan karena tidak memenuhi syarat atau sudah cacat hukum dengan melanggar konstitusi. Nah, teman-teman, kita sebagai rakyat Indonesia di samping melanggar undang-undang via paman, juga sosok ini tidak mampu ya, tidak punya pengalaman, kurang luas wawasan, atau kurang di kampunan intril ya, atau bisa dikatakan makzulkan cepat. Nah, biar rakyat kecil menginginkan secepatnya untuk diganti sebagai terkesan KKN serta tidak ada kebijakan yang tidak jelas. Nah, lebih cepat lebih baik ya untuk bangsa dan negara, atau ganti yang lebih cerdas dan yang pintar untuk memakzulkan rakyat. Nah,
Sebaiknya orang yang punya etika lebih baik mengundurkan diri, apalagi jadi wapres melanggar etika berat, harusnya itu malu besar. Ya, jadi jangan cuma omong-omong saja. Kalau benar-benar percaya kepada negara Republik Indonesia, segera makzulkan saja secepatnya. Nah, Bung Karno berkata, lebih baik kukorbankan jiwaku demi bangsa dan negara. Inilah namanya pemimpin bangsa sejati. Sadap martabak isekaten atau mantap melabrak si Gibran. Nah, segera makzulkan Gibran, lebih cepat lebih baik. Gibran jadi wapres dari proses yang amburadul dan mutu, kualitas dan etika tidak memenuhi syarat di negara kita. Nah, teman-teman, Mas Gibran lebih baik mundur. Ya, malu masuk koruptor, maling atau uang rakyat diampuni. Ya, Gibran dimakzulkan ya secepatnya. Semoga DPR RI menyatu dengan rakyat Indonesia, purnawirawan TNI Polisi yang menyuarakan kebenaran, kejujuran, keadilan demi negara kesatuan Republik Indonesia. Gibran Fufafa pantas untuk dipenjara. Ya, Yatman pejuang timur, tegak Islam sejati, tanpa lelah dan tanpa henti, selalu tepat waktu. Ya, atau menguasai laturan pemanan masukan bantuan dari senjata lari luar, langsung dihabisi. Nah, betul sekali saya setuju dengan jawaban Anda ya Bang Ferry. Ya, kenapa? Karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Jokowi. Saya heran ya, Gibran yang kemarin cuma jualan pisang goreng, tiba-tiba jadi wali kota, terus bisa jadi wakil presiden. Ya, jadi setuju full karena benar kalau lolosannya dicalonkan melanggar konstitusi, melanggar hukum. Pengacara berilku, iliku sudahlah nggak usah ya. Jadi segera dimakzulkan, apa rakyat yang turun tangan untuk memakzulkan Gibran. Nah, akibat memaksakan diri bahwasanya jadi pemimpin, maka tidak merestui, maka hasilnya bikin malu ya, atau itu semuanya gagal. Nah, udah Ferry sangat-sangat mewakili seluruh jutaan rakyat yang berposisi dengan Gibran, satu orang yang penuh bobot ilmu. Ya, tahu Ferry seperti pahlawan bagi kami akar rumput. Nah, kalau benar-benar saya akan makan bersama dengan kawan-kawan sebagai tanda senang, berarti tidak ada kesenangan lagi. Atau tentang Pak Prabowo, berarti selamat larilah dari rencana si Jokowi agar menggantikannya. Nah, teman-teman, kita lihat di sini juga bahwasanya ya, saatnya para wakil rakyat atau harus berpikiran cerdas, bermoral, jujur. Harus sadar nasib rakyat ke depan, harus bisa terpenuhi kecerdasan, atau bisa dikatakan kemiskinan, pengurangan atau kemakmuran, dan rasa keadilan tumbuh dengan baik. Ya, semoga bisa berpikir untuk yang terbaik buat negara kita ini. Nah, kita lihat di sini juga bahwasanya rakyat kecil sangat setuju ya apa yang dilakukan para purnawirawan TNI, karena kami yakin bahwa tindakan para purnawirawan ini tulus ya demi untuk keutuhan dan kedamaian rakyat Indonesia. Nah, karena memang betul-betul belum pantas, karena Indonesia masih mempunyai orang-orang melebihi segala dibandingkan dengan Gibran. Nah ya, kalau nggak mau dimakzulkan, ya sadar aja. Kenapa seperti Presiden Soeharto juga tidak dimakzulkan tapi sadar untuk mengundurkan diri dari kepresidenan. Ya, jadi segeralah lengserkan BKN karena tidak suka, itu lebih baik buat dia dan negara ini. Nah teman-teman, dahulu Gus Dur emang gampang dimakzulkan. Di samping kesalahan ulama yang dibenci di IDPK, gaya baru itu bikin warga khawatir dalam politiknya. Mau tanya siapa, lautan udah dikasih stripikat ya, ulah pres Jokowi salah besar. Nah, jadi di situ bisa kita katakan Gibran belum layak jadi wapres. Ya, tapi dipaksakan bapaknya dengan naprak-naprak aturan. Sebagai rakyat jelata, kami merasa malu memiliki wapres yang belum layak, apalagi di mata dunia. Ya, emang gak ada lagi manusia yang lebih pantas atau layak jadi wapres. Orang bodoh aja tahu menilai kau. Ya, pasti yakin Gibran dimakzulkan banyak yang potok ayam. Demi keselamatan bangsa, makzulkan Gibran secepatnya. Surat pemakzulan Gibran dari mantan prajenderal sudah diperuntukkan para mantan jenderal demi masa depan dan bangsa. Nah teman-teman,
memang ya dari awal nggak pantas dengan nggak memenuhi syarat jadi presiden. Kalau dipaksakan maka undang-undang seharusnya dimakzulkan karena terlalu nggak memenuhi syarat di negara kita. Nah, tentu ada penilaian di satu kesebelasan yang menilai itu penonton yang melihat misalnya ya kanan atau bek kiri lemah ya harus itu digantikan. Jadi jangan tunggu ya wahai wakil rakyat, demi anak cucu kita selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia, rakyat akan mendukung. Nah, mantan TNI Presiden Prabowo harus tegak lurus bersihkan yang selalu bikin gaduh bangsa ini. Ya, ini sudah betul supaya kejujuran dan keadilan menjunjung tinggi Undang-Undang 45. Lebih baik lebih cepat pupu papa dimakzulkan. Nah, teman-teman, mari kita berdoa semoga negara kesatuan Republik Indonesia ini makin lebih baik dan makin bermoral ya. Biar juga Fufu Fafa dimakzulkan secepatnya karena dia telah melanggar aturan-aturan hukum yang telah ditegaskan di negara kita ini. Semoga dia sadar ya apa perbuatan yang dilakukan di negara kita ini. Oke teman-teman, itu saja dimanapun kalian berada. Kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.